Sahabat Taman Inspirasi, pernahkah teman-teman mengalami kendala dalam pembuatan kompos? Misal kompos berbau, terlalu becek, ataupun berbelatung? Nah, Taman Inspirasi sekarang akan membahas bagaimana cara mengatasi composting teman-teman. Saksikan sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taman Inspirasi Safa, seperti di muka kita akan membahas bagaimana cara mengatasi masalah yang terjadi pada saat pembuatan kompos. Karena kompos sendiri merupakan salah satu bahan yang sangat berguna yang biasa digunakan dalam berkebun karena sangat bagus untuk memupuk tanaman. Tetapi sebelum saya melanjutkan ke tutorialnya nanti atau tips-tipsnya nanti, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Indra Tarigan ya dari channel Kebun Indra Tarigan yang telah mengirimkan souvenir ini, kaos dan juga salah satu ciri khas dari Medan yaitu ikan asin. Tapi ikan asinnya sudah habis. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kedepannya channel Kebun Indra Tarigan bisa lebih sukses dan bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semuanya untuk terus semangat berkebun, untuk terus berbagi ilmu dan juga berbagi pengalaman terutama dalam bidang berkebun. Oke. Nah teman-teman, kita akan mulai membahas bagaimana cara pembuatan kompos terlebih dahulu. Jadi kompos yang sudah jadi itu sangat bagus, kaya unsur nitrogen, kaya berbagai unsur yang dibutuhkan untuk tanaman. Nah untuk pembuatan komposnya itu kita harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama, kita harus menyiapkan satu tempat komposternya atau tempat untuk membuat kompos. Ini bisa kita menggunakan ember yang dilubangi bagian bawah, kemudian pot yang ada lubangnya juga, ataupun bisa kita menggunakan karung. Kemudian yang kedua, kita menggunakan bioaktivator. Nah untuk bioaktivator biasanya kita menggunakan E4 ataupun bisa juga menggunakan mikroorganisme lokal, seperti kita bisa membuat dari air cucian beras ya, air cucian beras atau bisa dengan leri, kemudian mol bonggol pisang, ada juga mol dari rebung, mol dari nasi basi, dan juga masih banyak lagi jenis mikroorganisme lokal yang bisa kita gunakan untuk bioaktivator. Tetapi untuk saat ini kita sering menggunakan ini pupuk organik cair, karena POC juga bisa kita gunakan untuk membuat untuk sebagai bioaktivator. Ini kita buatan sendiri. Nah kemudian untuk yang ketiga adalah yang paling pokok, itu adalah bahan yang dibuat untuk kompos. Nah itu kita bisa mengelompokkan. Yang pertama itu bahan atau sisa-sisa sayur. Biasanya kita menggunakan memanfaatkan sampah-sampah dapur seperti sisa-sisa potongan sayur seperti ini. Ini adalah kubis yang tidak bagus bagian luarnya. Ini kita bisa gunakan untuk membuat kompos ya, daripada kita buang sayang. Kemudian ada juga ini sawi dan ada juga yang lain. Nah kemudian untuk lebih bagusnya ini harusnya kita potong-potong lebih kecil seperti ini, karena dengan cara dipotong-potong seperti ini akan lebih mudah mempercepat proses pengomposan ya. Jadi seperti ini, lebih kecil lebih bagus. Nah kemudian ada juga bahan lain seperti bahan tambahan yang seperti ini, kulit pisang yang sudah kering, kemudian ada juga kertas. Ini kita memanfaatkan bungkus tempe ya, tempe kedelai. Sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana cara pembuatan kompos sederhana. Untuk
jumlahnya ini tergantung dari sampah dapur yang kita dapatkan ya. Biasanya kita campur dengan sampah dapur dan juga daun-daun ataupun hasil dari membersihkan tanaman. Nah, kita biasanya menggunakan pot yang ada lubangnya di bawah, ataupun kita menggunakan ember-ember kecil seperti ini. Ya, ember kecil seperti ini. Ini belum dilubangi. Kalau kita ya, yang ini nggak apa-apa. Ini udah ada lubangnya. Ini udah kotor, sudah sering kita gunakan. Kenapa kita menggunakan kecil-kecil seperti ini? Karena memang dalam pembuatannya itu kita sedikit demi sedikit. Tapi ada juga yang kita buat dalam skala besar. Misal kalau saat membersihkan tanaman secara keseluruhan, itu kita bisa menghasilkan bahan-bahan untuk pembuatan kompos itu banyak. Nah, itu ini. Ini kita buat komposnya. Kita pakai yang ini dulu. Untuk bagian bawahnya kita menggunakan sekam. Daun bambu yang sudah kering. Kemudian kita masukkan sampah-sampah yang sudah kita potong kecil-kecil seperti ini. Sampah sayuran, sampah rumah tangga. Untuk memotongnya lebih kecil lebih bagus. Ini ada kertas ya juga, sayur-sayuran, kulit buah. Kemudian kita berikan campuran tanah. Ini kita menggunakan tanah bambu, tapi untuk tanahnya ini bisa menyesuaikan ya. Kita juga bisa menggunakan tanah bekas untuk mendaur ulang media, sekaligus mendaur ulang media. Kita tutup lagi dengan daun kering. Kalau sudah kering itu akan lebih mudah karena kita tinggal meremasnya saja, daun-daun itu sudah hancur. Ini ada daun pandan ya, kemarin kita membersihkan tanaman. Ada juga daun-daun pisang. Kita mengurangi daun pisang yang ada di kebun. Ini kita potong kecil-kecil terlebih dahulu. Nah, ini setelah kita tambahkan sekam ya, kita tambahkan tanah. Nah, karena jumlahnya bahan yang digunakan untuk membuat kompos itu sedikit, jadi kita menggunakan ember. Kalau kita punya banyak, kita bisa menggunakan komposter yang lebih besar. Nah, setelah penuh seperti ini, baru kita siram dengan bioaktivatornya. Nah, terakhir kita semprotkan seperti ini. Jangan terlalu basah karena nanti akan membuat kompos yang kita buat itu terlalu lembek. Tapi nanti kita harus tetap kontrol setiap 2 minggu sekali. Tapi kalau kita memberikan airnya tidak terlalu banyak dan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kompos itu tidak terlalu banyak yang mengandung air, misal terlalu banyak sayur-sayuran atau buah-buahan, ini tidak perlu kita kontrol sering-sering ya. Nah, ini sudah cukup. Nah, baru terakhir kita tutup. Ini sekarang ini kita lihat contoh yang sudah setengah matang, kompos yang sudah setengah matang. Ini belum jadi, kira-kira masih menunggu 1-2 minggu lagi. Nah, ini adalah jenis kompos yang sudah jadi, tapi ini belum kita ayak. Ini kompos yang sudah kita ayak. Jadi untuk memaksimalkan pembuatan kompos itu, ada baiknya setelah kompos itu jadi, kita biarkan di ruang terbuka seperti ini. Akan lebih bagus kita jemur di bawah sinar matahari. Ini untuk menghilangkan bakteri-bakteri ataupun juga patogen-patogen jahat yang ada di dalam kompos ini, sisa-sisanya yang masih ada. Nah, untuk panasnya, ini yang kita tutup dengan plastik dan yang tidak tertutup dengan plastik, ini kepanasannya ini berbeda.
ya. Jadi teman-teman bisa membuktikan sendiri. Nah, jadi untuk lebih mempercepat hilangnya hama ataupun jamur yang masih tersisa dari kompos itu, kita jemur seperti ini. Ini bagus sekali, hasilnya juga bagus, tidak berbau. Jadi sudah hampir 90% mirip seperti tanah, tapi kandungannya sangat lebih bagus. Nah teman-teman, ini adalah hasil kompos yang sudah kita jemur ya selama 2-3 jam. Ini sudah bagus, sudah siap kita gunakan untuk campuran media tanam dan juga bisa digunakan untuk tambahan memupuk tanaman. Nah ini adalah tabu lampot delima yang buahnya sudah cukup banyak. Ini sudah berkali-kali kita panen. Nah, jadi seperti itu cara pembuatan kompos, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Jadi ada 3 hal, kita harus menyiapkan komposter yang baik, yang bisa menunjang sirkulasi udara pada kompos. Kemudian kita menyiapkan aktivator yang bagus juga, ataupun juga seadanya, bisa M4, bisa dari mall, ataupun bisa dari POC. Yang ketiga, bahan-bahan yang kita gunakan ini lebih lengkap, lebih bagus. Misal itu sampah yang kaya nitrogen seperti sayur-sayuran, sisa rumput, daun muda, kemudian sisa-sisa sayur-sayuran dari saat kita masak ataupun yang lainnya. Intinya yang cepat membusuk itu ya. Nah, sekarang kita akan membahas tips bagaimana mengatasi berbagai masalah yang sering terjadi pada saat membuat kompos. Nah, yang pertama, masalah yang sering terjadi adalah kompos basah ataupun berbau. Nah, masalah ini biasanya disebabkan karena komposter terlalu padat sehingga penuh dengan sampah, penuh dengan bahan yang dibuat kompos, sehingga membuat komposter itu kekurangan oksigen dan menghasilkan gas yang berbau. Nah, salah satu solusinya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menambahkan sampah kering dan rutin mengaduk isi komposter agar nitrogen udara oksigen bisa masuk ke dalam kompos yang sedang kita buat. Yang kedua, ini adalah komposter terlalu penuh. Nah, komposter terlalu penuh ini biasanya disebabkan karena sampah yang dihasilkan atau sampah yang kita buat untuk kompos itu melebihi kapasitas komposter atau kondisi komposter tidak benar sehingga proses pengomposan memakan waktu yang lama. Yang ketiga, ini adalah yang paling sering terjadi adalah komposter berbelatung ya, kompos banyak belatungnya. Nah, belatung itu sebetulnya tidak akan merusak kompos karena ini adalah hewan pengurai, tapi biasanya menimbulkan bau karena ketidakseimbangan antara bahan-bahan hijau dan bahan coklat atau daun-daun kering. Nah, masalah ini bisa disebabkan karena kompos terlalu lembab. Yang keempat, masalah yang terjadi itu biasanya hasil kompos itu menggumpal atau tidak bagus. Jadi hasil kompos yang ideal itu adalah terlihat seperti bubuk gelap ataupun seperti daun teh. Yang kelima, komposter dingin. Jadi penyebab yang kelima ini adalah kurangnya nitrogen di dalam komposter. Jadi sering-sering kita mengaduk kompos, misal 2 minggu sekali kita lihat, kita kontrol dan jaga agar komposter ini tetap hangat karena bakteri yang ada di dalam kompos itu suka tempat yang hangat. Yang keenam, masalah yang biasanya terjadi adalah kompos dalam kondisi kering. Nah, masalah ini biasanya terjadi karena komposter itu ditaruh di tempat yang kurang tepat ataupun mungkin penutupnya itu juga kurang rapat. Masalah yang ketujuh itu biasanya kompos dimakan tikus atau diganggu tikus. Nah, untuk mengatasi masalah ini kita harus menutup komposter itu secara rapat atau bisa juga kita menggunakan kawat untuk menutupi kompos tersebut.
Yang kedelapan, biasanya kompos itu banyak semut. Nah, solusi untuk mengatasi kompos yang banyak semut itu adalah dengan menjaga kelembapan kompos. Minimal kelembapan kompos itu berada pada tingkat 40%. Ya, jadi jangan terlalu kering karena kalau terlalu kering itu semut juga bisa masuk ke proses pengomposan tadi. Yang kesembilan, kompos tidak ada perubahan. Nah, jadi di sini proses penguraian akan berhenti jika tidak ada cukup oksigen, nitrogen, atau kelembapan. Jika komposter tidak mengalami proses perubahan, aduk isi komposter, pastikan isinya lembab tetapi tidak terlalu basah dan juga tidak terlalu kering, dan pastikan juga komposter memiliki cukup sampah hijau. Dan tips yang terakhir ke-10 adalah masukkan kompos itu secara berbarengan. Misalkan kompos yang mudah membusuk dengan kompos yang sulit membusuk. Seperti kalau ranting-ranting yang sudah kering itu kan lama. Nah, di situ proses itu akan secara berbarengan sehingga mempermudah atau mempercepat proses pengomposan tadi. Nah, jadi demikianlah teman-teman video dari kami tentang bagaimana cara pembuatan kompos dan tips bagaimana mengatasi masalah yang terjadi pada saat pengkomposan. Nah, terima kasih. Selalu kita ingatkan untuk terus mengiringi aktivitas kita dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa di setiap awal hingga akhir aktivitas kita. Karena apapun ikhtiar yang kita lakukan itu hanyalah 10% dan 90% keberhasilan itu adalah doa dan keyakinan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa selalu klik tombol subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Taman Inspirasi Safa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.